Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Ibu Sri dari Pulau Bromo. Pulau Bromo, masya Allah jauhnya. Silakan Bu, mudah sehat, afiat pian, semangat. Ada yang ada mau makan? Oke. Ibu siapa? Ibu Bromo kan itu ibu siapa? Sri. Ibu Sri, ya silakan Bu Sri. Bapak aku Pak. Apa aja? Bapak. Ba apa? Bapak. Peat, ya apa tuh Bu? Maksudnya peat? Bapak. Oh baiat. Oke, itu jakah baca selawat dulu. Itu jakah baca selawat dulu sebuting barang apakah supaya Nabi mendengar nah. Ibu Sri membaca selawat ya Nabi ya. Masya Allah. Hariklah wabalikna. Masya Allah langsung bisa Bu, begaib juga Ibu nih. Luar biasa Bu. Terima kasih Bu. Baiat itu istilah baiat. Ulun mengisahkan sejarahnya. Nyaman benar berokolah. Baiat itu terjadi pada awal Nabi hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah ke Madinah, Nabi didatangi oleh beberapa suku dari Madinah ke Mekah. Mereka berbaiat akan melindungi Nabi Muhammad SAW. Di antara mereka ada yang masih kafir, ada yang sudah muslim. Ada jumlahnya 9 orang. Jadi baiat adalah di dalamnya mengandung perjanjian. Baiat itu mengandung perjanjian nego. Perjanjian yang mengandung nego. Bahwa asalkan Nabi mau pindah ke Madinah. Nah, jadi negonya Nabi mau pindah ke Madinah. Kenapa Nabi ini dihajatkan oleh orang Madinah dari Mekah ke Madinah? Karena menurut orang-orang Madinah meskipun banyak yang kafir masih di Madinah tuh, rata-rata kafir mereka memimpikan seorang pemimpin yang berhati baik. Sementara yang dikenal yang bisa baik itu hanya Nabi Muhammad SAW, yaitu yang sudah diberi gelar sejak kecil namanya Al-Amin, orang yang dipercaya. Lalu terjadilah baiat, melakukan perjanjian. Ayo hajar Nabi, aku mau ke Madinah. Kami jamin engkau bila di Madinah, kami lindungi engkau dari segala serbuan atau ancaman orang kafir Quraisy di Mekah. Nah itu Bu. Jadi saling apa tuh Bu? Nengkai pian kawin tuh nah saling apa tuh? Bakat keletah. Ya, nego lah. Nah, ujar nang laki aku kawa membiayai kami hidup. Nah, ujar nang istri aku bisa menghormati, melayani pian. Nah, itu nego namanya toh, iyalah. Nah. Jadi baiat seperti itu. Belakangan istilah baiat ini dibuat bermacam hal oleh umat Islam. Di antaranya kadang-kadang membaiat kelulusan sekolah aja, baiat juga ngarannya. Iyalah. Perjanjian apalagi murid lawan guru baiat juga, macam-macamnya baiat nih. Nah, kayak itu. Itu jaka penjelasannya. Adakah pertanyaan tambahan kenapa jadi pian betakon baiat tuh? Di Maksudnya itu kan ada pelajaran juga, tapi ada orangnya yang hendak ikut, ada yang hendak Oh, kalau di sini kada pakai baiat-baiatan aja pian duduk. Kada apa-apa boleh aja nang kayak itu melakukan itu ndak apa-apa, jangan disalahkan bila ada baiat. Kita di majelis ini ndak ada masalah, ndak ada istilah baiat. Langsung aja kepada Allah. Nah, iyalah. Mudah-mudahan Allah dan Rasulnya meridhoi. Itu aja ulun, ya lah. Nah, kalau ulun siapa nang duduk sini belajar, insya Allah ulun doakan. Doa ulun apa kemarin? Allahumma ij'al man hadir fi hajjal majlis ahla jannatika na'im bi ghairi hisab. Jadikan orang yang hadir di majelis ini orang yang ahli surga tanpa dihisab. Warjukhum rizqan katsiran wa wasian. Anugerahi mereka rezeki yang luas lagi banyak tanpa dihitung banyaknya. Masya Allah. Nah itu doa ulun. Nah itu pang baiatnya sudah. Baiat gaib. Nah, sudah itu aja pula. Ya, jadi biar aja orang ada bebaiat kayak itu biarkan orang. Tapi kita di sini kada. Bebas aja pian.
Kada mesti jua pian orang beiman, kada jua orang kafir gini diterima aja sini, apalagi orang beiman. Orang kafir boleh aja juga, apalagi orang beiman. Yo ha, kad lain sudah lain juga pada zaman Nabi 2 hari lain. Lah, silakan. Satu lagi guru. Ya. Boleh yang di depan? Ya, boleh silakan. Oh boleh. Ini ada guru. Silakan. Bahkan pada lu dahan pian ahli surga semuanya tanpa hisap. Ulun biar aja berdudi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, Bu, silakan, Bu. Yang tadi ada yang menjelaskan mencari kebahagiaan yang jujur. Iya. Kurang menjelaskan yang ini belum yang Oh, nanti belum tadi keterusan yang benar. bingung lah. Iya ya, nanti kita penjelasan Ya. yang menurut sehat jalan itu. Ya, inti kisahnya Iya. bila ingin bahagia tuntutlah kampung akhirat. Nah, kayak itu maksud saya tuh. Artinya bila pian banyak kebaikan pian, ikhlas pian menggawi, makin banyak kebaikan pian lakukan dan ikhlas dilakukan, dipini ikhlas merasakan bahwa bukan dirinya yang melakukan tapi semua itu karena dorongan Allah. Yalah, pian pasti mendapatkan kebahagiaan. Allah berfirman, "Wa man kana yuridu harsal akhirah," siapa yang menghendaki ladang akhirat, siapa najid lahu, kami akan tambahkan kepadanya berupa dunia. Siapa yang mengharapkan akhirat, siapa yang menanam mangga, pasti rumput juga ikut tertumbuh. Ya lah, Bu. Tapi bila pian menanam rumput, tumbuhlah mangga. Nah, kadang tumbuh mangga. Nah, artinya berbuatlah kebaikan semata-mata ikhlas, menyadari perbuatan kebaikannya semuanya dari Allah. Kita ini ada yang buruknya aja lagi, najib lahu, Allah akan tambah pian. Maka tambahan Allah di dunia pian bahagia, menjadi bahagia otomatis. Yalah, biar pian misalnya, maaf, ilmu mencari bahagia itu tidak tahu, tapi pian banyak berbuat kebaikan. Melihat orang lain senyum pian, melihat hewan misalnya senyum juga pian, melihat kucing senyum juga pian. Yalah, itu kan kebaikan kelak, ikhlas karena Allah. Maka Allah akan memberikan kebahagiaan kepada orang tersebut di dunia, lebih-lebih lagi kebahagiaan di akhirat. Nah, kayak itu Bu, itu berarti nafsan pian, diri pian sudah melebur menjadi ruh namanya, ya kah? Menjadi ruh namanya. Nah, itu Bu, silakan. Oke. Waalaikumsalam. Mungkin ada yang di belakang. Ada 2 lagi guru. Ya, berkat Muhammad, berkat Muhammad. Silakan, Padol. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kayak anak kawinan aja lagi jar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Hajah dari Turun Dalam. Masya Allah, mudahan pian menjadi ahli surga pula tanpa dihisap. Silakan. Siapa namanya itu jannah kah? Hajah dari Turun Dalam. Oh, Hajah. Silakan Ibu Hajah. Oh, Hajah Nur Asma. Oh, Nur Asma. No, bagusnya Nur Asma pula. Masya Allah, amin. Mudah-mudahan sampai ke akhirat Nur Asmanya. Amin. Silakan Bu, Ibu Nur Asma. Apakah dengan kita mengamalkan Asmaul Husna, hati kita akan bisa bersih? Tujakah tekunannya? Oke. Oh ya, betul sekali. Salah satu cara untuk membersihkan hati kita sebutlah nama Allah. Lebih bagus lagi sambil menyebut itu sambil memahami maknanya. Contoh orang mengamalkan asma Allah itu ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sering membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu akan membekas di jiwa. Bahkan nanti sampai saatnya Allah mensifati dirinya kepada diri kita. Nah, kayak apa tuh mensifati itu maksudnya menyalurkan sifat Rahman dan Rahimnya. Bismillah itu kan Rahman Rahim.
kasih sayang kepada makhluk, supaya makhluk tadi, hamba tadi menjadi hamba-hambanya yang disayang oleh Allah aja wajalla. Man rahimu rahimu ma fil ardi, ujar Nabi, kabar kasih sayanglah kamu kepada makhluk di dunia, maka yarham man fis samai, maka pastilah makhluk di atas langit akan sayang kepadamu. No, kayak itu yang maksudnya. Ya kan, Bu? Pertanyaan pian itu apa, Bu? Hah? Apa itu? Apakah akan apa Jerbian? Dengan mengamalkan Asmaul Husna tadi, nanti kita akan bersih. Oh iya betul. Nah itu tanda orang bersih tadi, lalu terbukanya kepada Allah, mata hatinya kada terbuta, buta. Contoh orang buta tuh lah buta mata hatinya, yang kada bersih, hati nang kotor adalah, iyalah Bu. Bila apa-apakah nang dikerjakan orang, ya dianggapnya kada baik. Ini aja nang baik. Pernah lah melihat kayak itulah. Bila duduknya menggibah orang, nah itu berarti hatinya tidak bersih. Iyalah. Misalnya Pak Teguh nih siapa aja, orang bina aneh kenapa jadi Pak Teguh tuh sugih banal di kamu bisa bingung tuyul bisa aja. Misal kayak itu, Bu. Itu berarti orang berkata seperti itu adalah hati yang kotor. Kalau pian mengamalkan Asmaul Husna salah satunya atau Bismillahirrahmanirrahim tadi, hilang sifat itu. Berarti hati pian bisa menjadi bersih. Tapi itu salah satunya pula. Nah kayak salah satunya juga nama pian Nur Asma tuh bagus, terusakan aja, jangan diganti lagi. Lah, anu baca salawat barang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad barang baca, Bu. Bakuriyak sumat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin, alhamdulillah. Nggih, gue alhamdulillah. Iya. Lagi guru. Iya, ada lagi kah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tati, silakan Ibu Tati. Amin. Tubnini biha. Amin, amin. Di rumah makan simpang raya, jalan Sutoyo simpang titik Banjarmasin. Di rumah makan Tanjung Indah, Kayu Tangi Banjarmasin. Di rumah makan Gelat Bersama, Kampung Melayu Banjarmasin. Di rumah makan Anggota Keluarga, Jalan Balitunggal Banjarmasin. Iya, 100 gue alhamdulillah. Terima kasih Ibu Tati. Dari mana pian, Bu? Oh, Alalak Selatan. Mudah-mudahan pian dan kampung Alalak Selatan jadi daerah yang makmur. Banyak rezeki. Amin ya rabbal alamin. Ada rezeki. Silakan. Oh ya. Silakan, alhamdulillah. Oke. Silakan. Waalaikumsalam. Hartawati dari Tatah Pemangkih. Nah, ini bagian Tatah. Ya, silakan. Al-Wadudu ya Rahman. Masya Allah ya Allah. Amin, kabul ya Allah. Amin. Allah Allah Al-Wadudu ya Rahman. Salawatullah.
Iya Bu, amin. Mudahan kau diamalkan. Amin. 100 Bu, 100 alhamdulillah. Makasih Ibu. Makasih Bu, alhamdulillah. Jangan jarah Bu lah. Boleh satu lagi. Silakan. Satu lagi. Oh, silakan. Nah, satu lagi jangan. Panitianya boleh juga. Namanya nyambetnya siapa? Salamullahi ala nuri Rabbina, salamullahi ala nabiyillah, yaman biyadi ridallah, najrah ilaika ya naruri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. Bu Nasria dari Kalayan Kecil. Nasria, silakan Ibu Nasria. Ghafarallahu lana bihaqina bisalam. Amin. Ghafarallahu lana bihaqina bisalam. Fa'aksir lakum bisalati wassalam. Masya Allah. Fa'aksir lakum bisalati wassalam. Kabul 100 Bu, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 100 taruh guru ini aja apabila 1000 aja. Nggih. Haji Muhyar alhamdulillah. Nggih. Ulun ingin tanya dulu, Nggih. kita hidup di dunia ini ingin selamat dunia akhirat. Masya Allah, amin. Ada ulun pernah dengar yang ada 4. Yang pertama kejujuran, yang kedua malu, yang ketiga akidah, yang keempat iman dan Islam. Nggih. Ulun menjelaskan apa ayat dan hadisnya. Dan terima kasih atas penanya guru. Ucapan terima kasih. Mau banyaknya lah 4 buting. Baca selawat dulu Pian, baca selawat dulu supaya ulun kau menjawab. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Masya Allah, terima kasih. Alhamdulillah. Jawabannya lagi lah. Pertama dulu tadi itu jujur kajar Pian. Yes. As-sidqu. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ma'an nabi wa ma'as siddiqina. Orang yang akan bersama dengan nabi itu adalah orang-orang as-siddiqin, orang-orang yang jujur. Bahkan Nabi pernah mengatakan ada pedagang yang jujur, Nabi mengangkat jarinya. Orang jujur bersamaku seperti anak jari ini, 2 jari ini nanti di akhirat kelak. Masya Allah, paham ya? Nah, jadi orang kesayangan Nabi itu adalah orang jujur. Siapa yang dicontohkan Nabi, orang yang disayang Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Makanya nama beliau As-Siddiq. Jujur di situ dimaksud juga adalah percaya kepada Allah dan Rasulnya tanpa eleng-eleng, tanpa itirat, tanpa menantang-nantang. Belum lagi kabarnya Nabi mengabarkan bahwa beliau melakukan Isra Mi'raj. Abu Bakar mendengar dari orang lain. Pas bertemu dengan Nabi, Abu Bakar, apa jar Abu Bakar? Wahai Abu Bakar jar Nabi, aku melakukan Isra, enggak usah dikisahkan ya Rasulullah, ulun percaya sudah berdulu. Masya Allah, paham ya? Ulun sudah percaya, enggak ada keraguan sedikit, langsung percaya. Itulah as-siddiq di dalam Al-Quran ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Wasuhada wasolin. Jadi suhada tidak perlu Pian. Asal itu akhirat. Dunianya bila kita jujur, orang percaya lawan kita. Nah, siapa yang percaya? Orang miskin percaya dengan kita, orang kaya pun juga percaya dengan kita. Makanya dia menjadi bahagia di dunia maupun juga bahagia di dua apa tentu Pak? Malu al-haya Nabi minal iman. Rasa malu itu minal iman. Gara-gara al-haya kita tidak mau melakukan kejahatan, mau berdusta, mau kita karena rasa malu. Maka akhirnya kita tidak berbuat kejahatan. Lah ketahuan orang aku di kampung Rawasari ini aku nakal, di sini ketahuan orang kampung Rawasari tahu bah malu aku. Hendak berbuat jahat di Simpang Jagung, kalau ada di Simpang Jagung ini orang Rawasari tidak jadi lagi, ya lah. Nah,
maka dia menjadi mulia secara duniawi, manusiawi dulu, ya kah? Tetapi al-haya yang paling benar, al-haya lillahi ta'ala, malu kepada Allah aja, bukan karena manusia. Inilah al-haya yang dimaksud, al-haya dunia dan akhirat. Sifatnya kepada Allah. Hendak berbuat jahat, hendak mengintipakan orang mandi, bah Allah memperhatikan kok, kada jadi, ya kah? Nah, ini hebat berarti hendak menipu orang, Allah tahu, malu dengan Allah. Inilah al-haya yang sebenarnya. Al-haya'u minal iman. Bukti dia itu beriman kepada Allah. Yang ketiga, akhlak. Nah, baik al-haya maupun as-sidqu itu termasuk bagian dari akhlak. Suatu hari Nabi SAW berkata, ada orang tua di pengajian Nabi, kayak ngajian ada orang tua, nah gap lah, tapi bebinian pateguhai, Pak siapa Pak Haji Muhyarai, bah pian nih, ya Rasulullah, jar perempuan itu, ya Rasulullah, ulun ini bingung nang pian katakan tadi, siapa yang akhlaknya baik, maka dia akan masuk surga. Suami istri yang berakhlak baik, maka dia akan bersama-sama nanti di akhirat di dalam surga Nabi. Ya Rasulullah, jar bebinian tuh, ulun nih ya Rasulullah sudah kawin 3 kali, maka laki ulun pertama tuh baik benar, orang meninggal, kawin pulang ulun, meninggal, kawin pulang ulun, meninggal pulang, ya Rasulullah 3 kali kawin sudah meninggal sunyan, lawan siapa ulun bakal robot kena bertiga lah ya. Kayak apa jawaban lian? Jar Nabi apa? Yang paling baik akhlaknya di antara 3 itulah pian bersama di sana. Subhanallah. Nah, itulah akhlak. Akhlak artinya tingkah laku. Bahasa Jawa lakone, bahasa Banjar apa Pak? Kelakuan. Tapi akhlak itu masih sifatnya johir. Maka dia adalah bila akhlaknya baik, mulutnya kada pernah kasar, orang tua menghormati, mama abah diciumnya tangan, disayang abahnya mamanya pasti sudah. Coba japian kakak anak umur mulai berapa aja mencium tangan kuitan disayangi. Padahal di belakang bilang ada baik lalu orang, tapi bila dihadap rumah sayang benar. Ya kah? Itu dunia. Akhirat kelak Allah balas akhlaknya. Yang paling terbaik, yang pasti dibalas oleh Allah adalah akhlak karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena manusia. Karena Allah mencium tangan kuitan, karena Allah bebini, baik dengan bini, pemurah dengan bini, ada lebihan rezeki dikasih bini, karena Allah. Maka orang itulah yang diterima oleh Allah di akhirat kelak. Nang keempat, beriman kepada Allah dan Rasulnya kelak. Ya kelak, ya, betul sekali. Jadi orang berakhlak di dunia dihormati orang, di akhirat juga dihormati, berarti bahagia di dunia dan di akhirat. Terakhir, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah syarat mutlak dari semua yang 3 di atas tadi. Tidak, bila yang 3 itu dilaksanakan oleh orang yang beriman, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia hanya mendapat kemuliaan dunia, tidak mendapatkan kemuliaan di akhirat. Tapi bila dia dilakukannya yang 3 tadi, yang sifat-sifat 3 tadi itu karena Allah dan Rasulnya, karena beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan jatah di akhirat kelak. Subhanallah, kebaikan. Nah, takunan pian panjang mana Pak? Paksa yang jawabnya panjang gimana? Ayo, nggih. Ayo Pak. Nah, nggih. Habis kah? Beri akan aja dah anu bepijimnya mata hadiah tuh unjuk aja lawan siapa kan hendak. Tak lagi, silakan. Ya Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya silakan, alhamdulillah. Pak Tohir, hafalan Pak Tohir nih, mudahan pian jadi ahli surga tanpa hisab, amin. Silakan Pak Tohir. Masya Allah, amin ya Allah. Masya Allah. Nah
Ya alhamdulillah 100 Pak Tahir. Semoga Allah mengampuni kita. Ya kalau ghafarallah dengan hak Nabi Muhammad sallallahu, karena kita adalah umat Nabi, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Siapa lagi? Nah di dalam, Dek, apa Dek? Sebutin barang. Wakili. Insan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Berdiri, kalau gugup berdiri, duduk. Karena mungkin guru maka juga. Silakan. Masya Allah. Amin, Masya Allah. Allahumma barik lana wa balikna Ramadan. Masya Allah. Sambung lagi, ketujuh dengar. Orang mukmin bersuka cita karena hadiah kepada Nabi Muhammad, penghulu Nabi, meminta syafaat pada Ilahi. Ya Rabbi sholli ala sayyidina Muhammadin shaimin sholatan tubarikuna biha Ramadan wa afiyatan wa quwatan wa rizqan wa jannatan wa ridha wa salamatan fid dunya wal akhir. Masya Allah. 100 Masya Allah. Dapat 100 taruh 1000 pembila. Oh sikung ulang lagi. Masya Allah. Ya kah? Siapa? Oh panitianya kah? Masya Allah. Ayo dah ya silakan. Panitia hendak juga bertakon, silakan. Dalam pelajaran yang lalu itu mempanahkan diri. Mempanahkan diri. Untuk panah wakilah sama panah wakilah. Pertanyaan kita Bapak itu kan melenyapkan diri yang ada hanya Allah. Ya. Pertanyaan kita ada yang melebur dengan Rasulullah. Iya. Nah itu aja boleh. Bagaimana cara melebur dengan Rasulullah? Bagaimana panah dengan Rasulullah? Nah, ada panah pilah. Ya, dalam kitab-kitab keagamaan umumnya disebut dengan panah pilah, panah kepada Allah. Hakikat makna panah kepada Allah itu sama dengan panah kepada Rasulullah. Melebur kepada Allah sama dengan artinya melebur kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Man atau ani fakot ata Allah." Siapa yang taat kepadaku berarti dia taat kepada Allah. Kalau kada paham panah dengan Allah, panah dengan Rasulullah. Ya lah. Nah, contoh panah dengan Rasulullah bagaimana? Membaca salawat pian di rumah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai betitik air mata pian baca salawat. Ya Rabbi sholli ala sayyidina Muhammadinil Isra wal Mi'raj. Keingatan Isra Mi'raj pian baiknya Allah nilo Nabi, bagusnya Allah nilo Nabi. Sholatan antaksuni biha sifati kamali wa mahbubi. Mudahan dengan salawat nih Allah meliputi aku dengan sifat-sifat kesempurnaan Nabi dan aku menjadi orang dicintai Nabi. Itu Nabi aja nang diingat sambil mau pas bawang, ya ibunya. Nah, pas bawang sampai stres memikirkan anak, pina anak kata menurut. Nah, itu diingat mau pas bawang. Nah, betitikan air mata kan karena bawang. Itu. Saat itu kita seolah-olah melebur dengan Nabi baginda Rasulullah sallallahu, karena yang kita ingat hanya Nabi. Saat itulah disebut dengan panah bin Nabi. Nah, kayak itu. Sama orang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah,
Nang diingatnya Allah aja, seolah-olah dia sudah fana, hilanglah dirinya, hilanglah alam semesta ini. Nang diingatnya hanya satu saja, Ahad, Allah yang Ahad. Nah, itu arti fana. Mudah aja kelak, mudah, tapi melaksanakannya ngalih yo Bang. Cuma begagemetannya. Jadi itu aja lah. Jadi sama fana filah itu sama dengan fana pin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Lah, kita berzikir dulu, mudahan fana kita satu mat barang biar sesaat pananya.